Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asiknya belajar rangkaian arus arah. Sobat semuanya, untuk saat ini kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga, 1.3 tentang rangkaian tertutup. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, kita lihat ya. Nah, yang pertama hukum 2 Kirchhoff. Kemudian kita lanjutkan untuk penerapannya di rangkaian tertutup 1 loop. Dan yang berikutnya pada rangkaian tertutup 2 loop. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama, hukum 2 Kirchhoff. Nah, sobat semuanya, hukum 2 Kirchhoff ini didasari dari rangkaian-rangkaian seperti ini. Kita coba untuk mencermati ya. Ini ada cabang rangkaian. Jadi ada rangkaian yang begitu banyak, hanya 1 cabang saja. Coba kita cermati. Nah, kalau ada cabang seperti ini, sobat semuanya, mungkin masih ingat hukum Ohm. Pada hukum Ohm itu ada beda potensial. Nah, ini kalau saya tanya beda potensial antara titik A dan B, maka dapat dirumuskan VAB itu sama dengan, sesuai hukum Ohm ya, berarti I kali R. Nah, karena R-nya lebih dari 1, maka boleh dituliskan sigma I kali R. Nah, sobat semuanya, kalau kita cermati lagi, maka ini ada E1, ada E2. Jadi ada sumber. Maka rumus hukum Ohm ini bisa dilengkapi dengan menambahkan E karena banyak, maka di sigma. Nah, sobat semuanya, dasar awal dari sini. Nah, bagaimana dengan rangkaian yang kedua, yaitu kalau ada rangkaian tertutup. Sobat semuanya, rangkaian tertutup itu sebetulnya sama saja dengan titik A, itu berasal dari sini, A. Kemudian ditelusuri terus, kita telusuri terus sampai sini, yang B-nya kita jadikan 1. Kalau A dan B kita jadikan 1, maka menjadi rangkaian tertutup. Nah, atau rangkaian ini disebut dengan loop, kan begitu ya? Nah, pada rangkaian tertutup berlaku apa? Sama VAB sama dengan sigma I kali R ditambah sigma E. Nah, sobat semua, titik A dan B jadi 1. Berapa beda potensialnya? 0. Ini jadi 0. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, bagaimana sobat semuanya? Bisa memahami? Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soalnya. Ini ada contoh soal ya. Nah, contoh soal, sobat semua, soal ini sebetulnya levelnya adalah UTBK. Nah, coba kita lihat. Sebuah aki mempunyai GGL 12 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm. Pada saat melakukan pengisian, nah sobat semuanya, pengisian kita garis bawahi. Aki tersebut dialiri arus 10 ampere, maka tegangan antara kedua terminalnya adalah. Nah, kalau kita gambarkan begini. Sumber arus atau sumber beda potensial itu kan begini. Ini E ya. Nah, karena punya hambatan dalamnya itu terhubung seri. Ini R kecil. Ini besarnya 12 volt, ini besarnya 0,1 ohm. Pada saat mengisi, sobat semuanya, pengisian aki maupun baterai yang bisa diisi ya, itu sebetulnya memberi arus menuju ke positif. Berarti ini arusnya menuju ke positif yang sini. Berarti ini I. I-nya besarnya 10 ampere. Nah, sekarang ditanya ini titik A, titik B, ditanya VAB. VAB berapa? Sobat semuanya, ini menggunakan hukum Ohm yang sudah dimodifikasi tadi. Yaitu apa? Boleh sigma E ditambah sigma I kali R. Tadi kan kita tulis sigma IR ditambah sigma E. Dibolak-balik nggak masalah. Nah, ini E-nya berapa? Kalau mengenai yang positif, maka ini jadi plus 12. Arus dari A ke B berarti plus berapa? 10 kali 0,1 ohm.
sehingga jawabnya ini adalah 1, jadinya 13 volt. Berarti jawabnya adalah B. Sobat semuanya, untuk berikutnya kita lihat untuk penerapannya pada rangkaian tertutup. Tadi sudah saya sebutkan rangkaian tertutup untuk satu loop. Nah ini, coba kita lihat untuk rangkaian tertutup satu loop. Nah, sobat semuanya, untuk menerapkan hukum 2 Kirchhoff, terutama di satu loop atau 2 loop, maka ada 3 langkah penyelesaian yang penting. Nah, sebagai tipsnya, apa itu? Saya tuliskan singkat saja, yaitu memisalkan arah arus, memisalkan arah loop, kemudian baru menerapkan rumus hukum 2 Kirchhoff. Jadi ini ya, jadi ada 1, 2, 3. Nah, sobat semuanya, di contoh soal sebelumnya juga sudah saya sampaikan, E itu bisa plus, bisa min, I juga bisa plus, bisa min. Nah, untuk memudahkan, kita gunakan perjanjian ini. Nah, ya, kuat arus yang bernilai positif, ingat ini I ya, maka kalau arahnya searah dengan arah loop. Nah, sedangkan yang GGL positif kalau arahnya mengenai, arah loop itu mengenai kutub positif. Tentu bisa berlaku sebaliknya. I bernilai negatif kalau berlawanan dengan arah loop. E bernilai negatif kalau mengenai kutub negatif. Nah, supaya lebih paham, kita coba melihat contoh rangkaiannya ya. Nah, sobat semuanya, ini ada rangkaian ya. Rangkaian tertutup ada R1, R2, E1, E2. Nah, kalau kita ingin menganalisis, maka jangan lupa ada 3 langkah utama. Apa pertama tadi? Menentukan permisalan arah arus. Nah, sobat semuanya, arah arus sebaiknya searah dengan E yang lebih besar. Tapi karena ini tidak ada nilainya, kita coba aja. Misalkan I-nya searah yang E1. Nah, E1 sebagai acuan, berarti I-nya ke sini. Berarti ini I ke sini, ini I lewat R, I-nya ke sini lewat R1, R2. Nah, itu memisalkannya. Kemudian yang kedua, memisalkan arah loop. Sebaiknya arah loop searah dengan arus. Arah loop itu kemana saja boleh gitu. Tetapi sebaiknya searah arah arus. Berarti loopnya ini. Nah, ini arah loop. Ini loop, arahnya searah arus berarti ini. Ini kena negatif, ini kena positif. Nah, kenapa kok searah? Supaya I bernilai positif. Nah, sedangkan E1 bernilai negatif karena kena negatifnya, yang E2 kena yang positifnya. Nah, dari sini maka berlaku hukum 2 Kirchhoff apa? Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma I-nya apa? E2 positif dikurangi E1-nya negatif tadi kan? Ditambah I-nya positif karena searah dengan loop. Dikalikan R1 plus R2 sama dengan 0. Nah, ini penerapan di dalam rangkaian tertutup untuk hukum 2 Kirchhoff. Semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, penasaran dengan contoh soalnya? Seperti biasa, mari kita hangatkan otak kita ya. Sekali lagi, menghangatkan, bukan memanaskan ya. Cukup hangat saja. Nah, kita lihat ya contoh soalnya. Nah, ini sobat semuanya. Contoh soal untuk rangkaian satu loop. Nah, perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, coba diperhatikan. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah. Jadi ditanya I ya. Nah, kalau kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, maka menggunakan 3 langkah penting tadi. Nah, jangan lupa ya, 3 langkah. Apa yang pertama? Menentukan arah arus. Nah, memisalkan ya sebetulnya. Karena nanti kalau ketemu negatif berarti berlawanan. Tapi supaya positif sobat semuanya, perhatikan E. Ini 20, ini 12. Maka yang menang adalah 20. Maka sebaiknya arusnya dari 20 ini ke sini, ini I. Kemudian ke R yang 5 ohm satunya, I, ini ke sini, I. Nah, kedua, arah loop. Nah, arah loopnya sebaiknya searah dengan I. Nah, di sini berarti ya, berlawanan, searah jarum jam. Ini loopnya. Nah, kalau sudah, tentukan E, plus atau minus. Ini kena min dulu, berarti ini min. Ini kena plus dulu, dari sini kan, bernilai plus. Baru kita gunakan rumus hukum 2 Kirchhoff. Ingat, tadi kan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 kan? Ingat, dibolak-balik boleh. Yang penting nilainya itu benar ya. Sigma E.
Yang 20 min, berarti min 20. Yang 12 plus 12. Ditambah I-nya positif, karena kita misalkan searah. R-nya, nah, mulai dari 5, ditambah 5, ditambah 10, sama dengan 0. Berarti I sama dengan, sobat semuanya, ini 20, berarti 20I ya. Nah, yang ini dikurangi, berarti 8, pindah ke sini jadi plus 8. Maka I adalah 8 dibagi 20. Nah, berapa? 0,4 ampere. Jadi jawabnya adalah A. Nah, bagaimana? Mudah dipahami kan? Sobat semuanya, masih ingat pada pembahasan video untuk paham ilmu tentang pola berpikir fisika? Nah, pada saat membahas tentang rumus dasar, ternyata rumus dasar itu bisa diasosiasikan untuk semua rumus yang terkait. Nah, tinggal kita bagaimana menerapkannya. Nah, coba untuk soal ini kita coba untuk asosiasikan ke hukum Ohm. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, sobat semuanya, apakah bisa kita gunakan hukum Ohm? Nah, kita coba aja. Nah, I, kalau ditanya I kan, hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Kalau ditanya I berarti kan sama dengan V kali V dibagi R. V-nya sekarang jadi E, berarti E dibagi R. Nah, sobat semuanya, E-nya lebih dari 1, kan gitu. Maka menjadi sigma E. R-nya boleh sigma R, boleh R seri, karena itu terangkai seri. Nah, coba kita cermati. Ternyata cukup gini, sobat semuanya. Ini plus, ini min. Loh, kenapa? Karena terbalik. Nah, kita lihat kalau ini telusuri kan kena terbalik kan? Maka yang besar itu plus, yang kecil min. Artinya apa? 20 dikurangi 12. Berapa jawabnya? 8. Saya bagi 5 tambah 5 tambah 10 adalah 20. Berarti jawabnya 0,4 ampere. Bagaimana? Bisa lebih mudah? Jawabnya adalah A. Semoga bisa dipahami. Sobat semuanya, untuk rangkaian tertutup satu loop sudah kita pahami. Nah, sekarang kita untuk melanjutkan yang lebih menarik, yaitu rangkaian tertutup dua loop. Nah, sobat semuanya, kalau kita ingin mengerjakan atau menyelesaikan soal rangkaian tertutup dua loop dengan menggunakan hukum dua Kirchhoff, ternyata punya 3 langkah penyelesaian yang sama. Yaitu apa? Nah, tadi memisalkan arah arus, memisalkan arah loop, kemudian baru menerapkan hukum dua Kirchhoff. Jadi sama, hanya saja ini sekarang ada 2 loop. Nah, untuk lebih memahami, kita coba melihat contoh soalnya. Nah, ini. Diperhatikan contoh soalnya. Beberapa sumber tegangan dan hambatan dirangkai seperti pada gambar berikut. Beda potensial antara titik A dan B adalah. Nih, sobat semuanya, ini ada loop, ini ada loop, ini ada loop, gitu kan? Rangkaian tertutup maksudnya ya. Sama aja ya. Nah, ini loop 1, ini loop 2. Nah, bedanya di situ. Nah, sekarang ditanyakan tentang VAB. Nah, ini berapa? Tentu kita menggunakan hukum dua Kirchhoff. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat ya. Supaya lebih memahami, langsung saya ambil untuk rangkaiannya saja. Nah, ini rangkaiannya ya. Langkah yang pertama dengan hukum dua Kirchhoff itu adalah menentukan atau memisahkan arah arus. Sobat semuanya, sebaiknya arah arus itu kita menggunakan arah dari E. Nah, E-nya ini 6 ya. Nah, ini menuju titik A, boleh ini dimisahkan ini menuju titik B, maka hukum 1 Kirchhoff mengatakan atau menjelaskan bahwa kalau ada arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Sehingga kalau ini kita misalkan I1, ini I2, maka ini biasanya I3 ya. Nah, maka ada I2 yang keluar. Ini I2. Nah, itu. Arusnya sudah kita tentukan. Maka berikutnya kita misalkan yang kedua ya, arah loop. Arah loop sebaiknya sesuai arah arus supaya nanti tidak sulit. Maka ini arah loopnya yang ini. Ini loop 1. Nah, ini berlawanan jarum jam. Loop 2 sebaiknya yang searah jarum jam. Ini 2. Atau dibalik boleh. Yang kiri 1, kanan 2 boleh. Nah,
ini ya. Langkah yang berikutnya menerapkan hukum Kirchhoff. Tapi kalau ada 2 loop, maka sebaiknya kita mulai dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini yang pertama ya. Apa itu? Di titik A berlaku arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk adalah I1 ditambah dengan I3 harus sama dengan I2. Sobat semuanya, kalau saya tanya berapa I3, maka I3 jawabnya adalah I2 dikurangi I1. Ini kita anggap persamaan pertama. Nah, sobat semuanya, setelah ini maka kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Apa itu? Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, untuk loop pertama, kita lihat loop pertama. Loop pertama atau sebaiknya dari kiri ya. Dari kiri itu ada loop 2 ya. Nah, boleh. Apa itu? Sigma E. E-nya ini min karena kena sini min, ini plus. Nah, maka min 4 saya tambah 6, saya tambah arah arus I1 itu melalui 2 dan 2 berarti 4 ya. Searah loop berarti plus 4 I1. I2-nya juga searah melalui 2 ohm berarti plus 2 I2 sama dengan 0. Dari sini kalau kita bagi 2, ini dikurangi 4 kan, dibagi 2 jadi 1. Nah, kemudian ini 2, ini 1 ya. Jadinya 2I1 saya tambah I2 sama dengan, ini langsung pindah berarti min 1. Ini persamaan kedua. Nah, tambah satu lagi persamaan yaitu untuk loop yang pertama. Ingat, loop 1, 2 boleh dibolak-balik ya. Sigma E-nya mana? Ini min, di sini plus juga. Maka jadinya min 6 plus 6 ditambah I2. Itu lewat yang 2 ohm tadi. Berarti 2 I2 ditambah yang I3-nya lewat 2 dan 2. Berarti 4. Berarti ditambah 4 I3 sama dengan 0. Maka kalau saya bagi 2 semuanya jadi I2 ditambah 2 I3 sama dengan 0. Sobat semuanya, kalau kita mencari VAB maka boleh dipilih salah satu. Contohnya kita yang tengah ya. Berarti harus nyari I2. I2 kita cari. Maka I3 harus dihilangkan. Nah, coba ini aja dimasukkan. Ini I3 tadi ya. Nah, ini masukkan ke sini, substitusi. Maka jadi apa? I2 ditambah 2 kali I2 min I1 sama dengan 0. Berarti 3 I2 dikurangi 2 I1 sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Nah, ada 3 persamaan. Mari kita substitusikan atau kita eliminasikan untuk mencari I2 dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Semoga bisa menikmati asiknya belajar rumus ini ya. Jadi kita mencari I2, kita coba untuk eliminasi I1 ya di sini. Ini juga ada I1. Nah, persamaan 2 dan 3 ya. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, ini kan ada kita nyari I2 dengan menuliskan ada persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, coba dilihat sobat semuanya. Persamaan 2 memuat 2 I1, persamaan 3 juga 2 I1 tapi min. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan akan ketemu. Nah, berarti ini dengan ini hilang. I2 dengan I2 jadi 4 I2 sama dengan min 1. Otomatis kita ketahui I2 sama dengan 1/4 ampere. Min ya, min 1/4 ampere. Nah, sobat semuanya, kalau ditanya I2 tadi ke sini kan? Nah, ke bawah toh? Karena min berarti harusnya ke atas. Berarti ke atas sana. Nah, ini I2. Berarti kalau ditanya I2, jawabnya berapa? 1/4 ampere dari B ke A. Nah, sekarang bagaimana kalau ditanya VAB, sobat semuanya? VAB tadi rumusnya kan sigma E ditambah sigma I kali R. Dari A ke B, berarti ke sini. Seret plus. Nah, maka sigma E-nya adalah 6. Arah arus dengan loop berlawanan, arahnya ke atas, maka jadi min 1/4 kali R-nya 2. Jawabnya berapa? 5,5 volt. Nah, semoga bisa dipahami. Jawabnya adalah 5,5 volt.
Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan ya dengan asosiasi rumus. Apakah ada yang membayangkan bisa nggak soal seperti ini digunakan hukum Ohm yang sederhana itu? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini sisi menariknya di channel Lentera Ilmu ini. Nah, kita bahas dengan pola berpikir yang sederhana. Nah, tadi sudah dinikmati tapi perlu dipelajari. Tapi bagaimana kalau kita selesaikan dengan hukum Ohm? Tadi sama kan? Soalnya sama ini, ditanya sama, beda potensial antara A dan B. Nah, sobat semuanya, masih ingat hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Kalau ditanya VAB, ya otomatis kita bisa menuliskan I kali R. Tapi kita balik ya, karena kita di Indonesia maka jadi RI. Nah, RI kita itu kan Republik, maka RP kali I. Nah, kenapa begitu? Ini ada hambatan-hambatan yang paralel, berarti RP. I-nya karena ada 3 cabang, maka sering digunakan jumlah I, kita ganti I semu karena tidak langsung I-nya, tetapi nanti I semu itu adalah E dibagi R. Nah, coba sobat semuanya. VAB itu bisa menggunakan hukum Ohm, tapi kita modifikasi. Yaitu apa? R paralel dikalikan jumlah I semu. Nah, bagaimana itu? Kita lihat ya. Sobat semuanya, di bagian kanan ini bisa disatukan. Nah, jadi berapa? 4 ohm. Yang bagian sini disatukan lagi jadi 4 ohm. Ingat, ada 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm. Nah, tolong jangan ditanyakan ke ohmnya ya, tapi langsung dikerjakan. Maka itu diparalel. 4 dengan 4 diparalel adalah ini dengan ini. Itu hasilnya 2 ohm. 2 ohm dengan 2 ohm, maka RP-nya, nah saya tulis ini ya, RP-nya itu adalah 2 ohm dengan 2 ohm jadi 1 ohm. Nah, berarti ini 1 ohm. Loh, kok bisa begitu? 1 ohm itu 2 kali 2 dibagi 2 ditambah 2. Nah, jadi 1 ya. Lanjut. Nah, sigma I semuanya gimana? Ini sobat semuanya. Ini ke atas berarti plus, ke atas berarti plus. Kalau nanti ke bawah min gitu aja. Maka ini tinggal 4 dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4. Ditambah. Kalau yang ini 6 dibagi 2. 6 dibagi 2. Ditambah. Kalau yang ini 6 dibagi 4. 6 dibagi 4. Semua plus. Berapa itu? 1 dikalikan 4 tambah bagi 4 1 ditambah 3 tambah 1,5. Berapa jawabnya? 5,5 volt. Jawabnya C. Bagaimana sobat semuanya? Sama kan jawabannya dengan hukum 2 Kirchhoff? Semoga lebih menyenangkan. Nah, berikutnya sobat semuanya. Apakah setiap ada rangkaian 2 loop harus kita kerjakan dengan hukum 2 Kirchhoff? Memang bisa, tetapi sebaiknya dianalisis. Nah, oleh sebab itu ada contoh di sini sobat semuanya. Nah, yang kita analisis dengan rumus dasar dan konseptual. Nah, sobat semuanya, rangkaian tertutup kalau ada 2 atau 3 cabang itu sebenarnya kan sama dengan rangkaian seri atau paralel. Nah, maka kita coba konsepnya itu dengan sifat seri dan paralel. Nah, sobat semuanya, kalau ada rangkaian yang tertutup 2 loop, maka pertama lihatlah apakah ada cabang yang hanya memuat E. Nah, ternyata ini ada. Ini kan? Nah, maka apa sifatnya? Ternyata bisa kita lihat bahwa tegangan di sini itu adalah 3 volt. Jadi ini 3 volt. Otomatis sampai sini juga sama sobat semuanya. Sampai sini semuanya sama. Berarti ini sampai sini juga 3 volt. Apa artinya? Artinya kalau di sini 0, maka di sini 3 volt. Padahal ini bedanya ada 6. Maka ini 3 di sini min 3. Nah, sobat semuanya, dengan sifat atau konseptual tentang beda potensial, maka kita tahu ujung-ujung hambatan 2 ohm beda potensialnya min 3. Berarti arusnya nanti dari 0 menuju ke E3, berarti ke atas ya, ke sana. Nah, tapi berapa I-nya? Maka I pada 2 ohm tinggal V dibagi R. Berapa V-nya? Min 3 dikurangi 0 atau 0 kurangi min 3 boleh. Atau selisihnya 3. 3 bagi berapa? R-nya 2. Berarti 1,5 ampere. Arahnya dari B ke A. Berarti jawabnya D. Nah, sobat semuanya, apakah harus menggunakan hukum 2 Kirchhoff?
Tidak harus. Nah, silakan dicoba dibuktikan dengan hukum 2 Kirchhoff. Sama atau tidak. Semoga bisa mempermudah. Nah, mungkin ada sobat semua yang penasaran. Apa ada yang lebih menarik lagi? Nah, ternyata ada. Ini ada satu soal lagi sobat semuanya. Yang tentang 2 loop. Dan ini soalnya level UTBK. Atau kalau sebelumnya ada SBMPTN. Nah, ada soal seperti ini. Kalau ini kita gunakan loop dengan menganalisis pakai loop, itu bisa saja ketemu, tetapi akan lebih sulit juga. Nah, oleh sebab itu, ini kita bahas dengan konseptual saja. Coba kita lihat, sobat semua. Nah, dengan konseptualnya, kita lihat ini tentang beda potensial. Jadi, konseptual tentang beda potensial dan potensial. Nah, sobat semuanya, coba kita lihat soalnya. Suatu rangkaian listrik seperti yang terlihat pada gambar, beda potensial antara A dan D. Jadi yang ditanya antara A dan D. Nah, sebetulnya kita untuk mencari beda potensial A sampai D itu punya banyak jalan. Kan ada jalan dari sini ke sini. Nah, ya kan? Ini melewati R, berarti harus nyari I. Nah, disitulah kita perlu hukum 2 Kirchhoff. Tapi bisa nggak lewat sini? Nah, sini, dari sini ke sana. Nah, coba diperhatikan. Kalau yang lewat bawah, ternyata hanya memuat E atau sumber tegangan saja. Maka kita perlu tahu konsep potensial. Sobat semuanya, kalau saya gambarkan ini ada beda potensial begini, ini misalkan 1,5 volt, apa artinya? Titik A, titik B. Ternyata artinya kalau di titik A 0, maka di titik B-nya adalah plus 1,5 volt. Itu beda potensial. Kalau yang di A misalkan itu 3 volt, artinya apa? Maka ke sini menjadi plus, masalahnya ini plus, maka menjadi 4,5 volt. Coba kita telusuri soal ini dengan konseptual seperti itu. Nah, sobat semuanya, kita misalkan ya, ini 0, berarti B-nya 0. Maka kalau saya tanya berapa A, kita misalkan ya 0-nya, plus 6, berarti sini plus 6. Yang di sini C-nya 0 juga, yang ini D berarti plus 8. Nah, plus 8. Nah, apakah sulit kalau ditanya berapa VAB? VAD, tentu jawabnya sangat mudah. Berapa beda potensialnya? Bedanya plus 8 dan 6, yaitu 2 volt. Nah, jawabnya D. Bagaimana sobat semuanya? Ternyata fisika itu mudah untuk dipahami. Sobat semuanya, kita sudah membahas tentang rangkaian tertutup. Nah, semoga hal-hal yang menarik yang kita bahas bisa untuk mudah dipahami dan bermanfaat. Ikuti channel Lentera Ilmu pada Paham Ilmu untuk video-video berikutnya, terutama materi yang terkait. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.